Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cahaya, pernahkah kalian merasa bahwa logika seringkali menjadi penghalang bagi cahaya yang ada dalam diri kita? Seolah-olah semakin kita berpikir dengan logika, semakin kita kehilangan makna sejati dalam hidup. Jika kalian merasakan hal ini, mungkin kalian adalah salah satu jiwa-jiwa terpilih yang diuji dengan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat mempengaruhi perjalanan spiritual dan misi kalian. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana logika bisa menjadi jebakan yang membuat jiwa-jiwa terpilih kehilangan sinarnya. Tontonlah video ini dari awal hingga akhir, karena setiap kata yang disampaikan akan membuka pintu pemahaman yang lebih dalam. Jangan sampai engkau melewatkan satu bagian pun, karena semuanya saling berkaitan. Sekarang, siapkan hatimu, karena kebenaran ini bisa mengejutkanmu. Yuk kita mulai ke pembahasannya. Bagian 1, jebakan logika yang menghalangi cahaya jiwa-jiwa terpilih. Jiwa-jiwa terpilih adalah mereka yang memiliki peran besar dalam membawa perubahan di dunia, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun, semakin besar panggilan jiwa seseorang, semakin kuat pula ujian yang dihadapinya. Salah satu tantangan terbesar adalah jebakan logika, yaitu cara berpikir yang seolah-olah masuk akal, tetapi justru menjebak seseorang dalam kebimbangan, ketakutan, dan stagnasi. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana logika bisa menjadi penghalang bagi jiwa-jiwa yang memiliki misi besar. 1. Logika yang membuat ragu. Logika bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membantu kita menganalisis situasi dan mengambil keputusan dengan bijak. Namun, di sisi lain, ia bisa menjadi alat yang digunakan oleh ketakutan untuk membuat kita ragu terhadap diri sendiri. Misalnya, seseorang yang memiliki mimpi besar mungkin akan mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa melakukannya? Bagaimana jika aku gagal? Apakah aku cukup layak untuk ini? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak menghasilkan jawaban yang membangun, melainkan semakin memperdalam keraguan. Logika akan mencari bukti dari masa lalu untuk mendukung ketakutan ini, mengingat semua kesalahan dan kegagalan yang pernah terjadi. Padahal, pertumbuhan terjadi justru ketika kita berani melangkah, meskipun belum ada jaminan keberhasilan. Seorang jiwa terpilih harus belajar membedakan antara keraguan yang sehat dan keraguan yang menghambat. Keraguan sehat membantu kita bersiap dengan lebih baik, tetapi keraguan yang menghambat hanya akan membuat kita terpaku di tempat yang sama. 2. Logika yang mengedepankan bukti fisik. Dunia modern sangat bergantung pada bukti ilmiah dan hal-hal yang bisa diukur. Ini bukan hal yang salah, tetapi jika seseorang terlalu terpaku pada bukti fisik, ia bisa kehilangan kepekaan terhadap hal-hal yang bersifat intuisi, perasaan dan tanda-tanda semesta. Misalnya, banyak orang merasa mendapatkan panggilan jiwa untuk melakukan sesuatu, tetapi ketika mereka tidak menemukan bukti konkret yang mendukung, mereka mengabaikannya. Seringkali perubahan besar dimulai dari hal-hal yang belum terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Albert Einstein pernah berkata, "Khayalan lebih penting daripada pengetahuan karena pengetahuan terbatas, sedangkan khayalan mencakup seluruh dunia." Jiwa-jiwa terpilih harus memahami bahwa tidak semua hal harus memiliki bukti konkret di awal perjalanan. Banyak orang besar memulai sesuatu hanya dengan keyakinan dan visi yang kuat, meskipun belum ada bukti nyata bahwa itu akan berhasil. 3. Logika yang memaksa untuk selalu rasional. Rasionalitas adalah alat yang sangat berguna dalam banyak situasi. Namun jika seseorang terlalu bergantung pada rasionalitas dan mengabaikan intuisi dan kebijaksanaan hati, ia bisa kehilangan arah. Beberapa keputusan terbesar dalam hidup seringkali tidak didasarkan pada logika semata. Cinta, keberanian, dan keyakinan tidak selalu bisa dijelaskan secara rasional, tetapi justru menjadi kekuatan utama dalam perjalanan seseorang. Contoh nyata adalah para penjelajah zaman dahulu yang berani menyeberangi lautan tanpa kepastian tentang apa yang akan mereka temukan. Jika mereka hanya mengandalkan logika, mereka mungkin akan berkata, "Lebih baik kita tetap di tempat yang aman." Tetapi dengan mendengarkan dorongan jiwa mereka, mereka menemukan dunia baru,
Jiwa-jiwa terpilih harus belajar menggunakan logika sebagai alat, bukan sebagai penguasa. Mereka harus berani mendengarkan suara hati, meskipun kadang bertentangan dengan logika konvensional. 4. Logika yang menakut-nakuti. Logika seringkali digunakan oleh ketakutan untuk membuat kita tetap berada di zona nyaman. Beberapa contoh pemikiran yang menakut-nakuti. Bagaimana jika aku gagal dan menjadi bahan tertawaan? Bagaimana jika orang-orang tidak menerima apa yang aku lakukan? Bagaimana jika aku kehilangan segalanya? Ketakutan adalah salah satu musuh terbesar dalam perjalanan spiritual dan pertumbuhan diri. Ia menyamar sebagai logika, padahal sejatinya ia hanyalah hambatan yang mencoba mencegah kita berkembang. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi ini adalah membalik pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan menjadi pertanyaan yang memberdayakan. Bagaimana jika aku berhasil dan menginspirasi banyak orang? Bagaimana jika justru keberanianku membawa perubahan besar? Bagaimana jika ini adalah langkah pertama menuju takdir terbaikku? Dengan mengubah sudut pandang, kita bisa membebaskan diri dari logika yang menakut-nakuti dan menggantinya dengan logika yang mendukung pertumbuhan. 5. Logika yang mengandalkan manusia, bukan Tuhan. Salah satu jebakan terbesar dalam hidup adalah ketika seseorang terlalu bergantung pada pemikiran manusia dan mengabaikan kebijaksanaan ilahi. Ketika seseorang hanya mengandalkan logika manusia, ia akan terbatas oleh apa yang sudah diketahui dan dipahami. Namun ketika seseorang bersandar pada iman dan keyakinan pada Tuhan, ia membuka dirinya untuk kemungkinan yang jauh lebih besar. Banyak orang yang dipilih untuk menjalankan misi besar dalam sejarah adalah mereka yang berani melangkah dengan iman, meskipun logika mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi percaya bahwa ada tangan tak terlihat yang membimbing mereka. Jiwa-jiwa terpilih harus memiliki keseimbangan antara akal dan iman. Logika boleh digunakan, tetapi jangan sampai ia menggantikan kepercayaan pada kekuatan yang lebih besar. Pada akhirnya, jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang tidak pernah ragu, tetapi mereka yang tetap melangkah meskipun ada keraguan. Jadi, jika kamu merasa memiliki panggilan besar dalam hidupmu, jangan biarkan jebakan logika menghalangi cahaya yang ada dalam dirimu. Teruslah maju, karena dunia membutuhkan sinarmu. 6. Logika yang mengandalkan ilmu. Antara cahaya dan batasan. Setelah memahami bagaimana logika bisa menjadi jebakan, dari membuat ragu, menuntut bukti fisik, mengutamakan rasionalitas, menakut-nakuti, hingga terlalu bergantung pada manusia, kini kita sampai pada jebakan ke-6. Logika yang hanya mengandalkan ilmu yang sudah ada. Ilmu memang telah membawa manusia pada kemajuan besar, tetapi jika kita hanya terpaku pada ilmu yang ada, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menemukan kebenaran yang lebih luas. Ilmu terus berkembang, dan sejarah membuktikan bahwa banyak hal yang dulu dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Dari kepercayaan bahwa bumi datar hingga pemahaman tentang relativitas Einstein, semuanya berubah karena ada orang-orang yang berani mempertanyakan ilmu yang sudah ada. Namun, banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa jika sesuatu belum terbukti, berarti tidak ada. Padahal tidak semua yang nyata bisa langsung diuji atau diukur. Kesadaran, intuisi, dan pengalaman spiritual adalah contoh dari banyak hal yang masih menjadi misteri bagi ilmu pengetahuan. Jadi apakah kita akan menjadikan ilmu sebagai alat untuk berkembang atau sebagai batasan yang mengurung pikiran kita? Logika yang bijak adalah logika yang terbuka, yang menggunakan ilmu sebagai pijakan, tetapi tetap mencari dan menerima kemungkinan baru. Karena kebenaran sejati tidak hanya ditemukan dalam apa yang sudah diketahui, tetapi juga dalam keberanian untuk melampaui batas yang ada. Bagian 2. Solusi agar cahaya. Kita tetap bersinar. Setelah memahami bagaimana logika bisa menjadi jebakan yang menghambat pertumbuhan jiwa kita, sekarang saatnya mencari cara agar kita tetap bersinar. Cahaya dalam diri kita bukan sekadar potensi, melainkan sebuah panggilan. Panggilan untuk melampaui batas yang diciptakan oleh pikiran manusia untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar angka dan teori, dan untuk berani melangkah meski dunia meragukan. Lalu,
Bagaimana agar cahaya kita tetap bersinar meskipun logika seringkali membatasi kita? Berikut beberapa solusi yang bisa membantu kita tetap berjalan dalam cahaya kebenaran. 1. Dengarkan. Intuisi bukan hanya logika. Logika adalah suara akal, sementara intuisi adalah suara jiwa. Dalam banyak momen kita sering mengalami benturan antara keduanya. Logika berkata, jangan ambil risiko, itu terlalu sulit. Tapi intuisi berbisik, cobalah, ini adalah jalanmu. Berapa banyak orang yang menunda impian mereka hanya karena logika mengatakan bahwa itu tidak realistis. Padahal, sejarah dipenuhi oleh mereka yang sukses bukan karena logika, melainkan karena mereka mempercayai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar akal. Mereka percaya pada diri mereka sendiri. Bagaimana melatih intuisi? Bermeditasi dan hening sejenak untuk mendengar suara hati. Jangan abaikan firasat pertama yang muncul dalam suatu keputusan besar. Latih kepekaan dengan lebih banyak mendengarkan, bukan hanya berpikir. Terkadang, jalan yang tidak masuk akal bagi dunia adalah jalan yang tepat bagi kita. 2. Percaya pada takdir dan keajaiban. Banyak orang berpikir bahwa segala sesuatu harus bisa dijelaskan secara logis. Tapi jika kita jujur, banyak hal dalam hidup kita terjadi bukan karena logika, tetapi karena keajaiban dan takdir. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang tak terduga, tetapi mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik? Pernahkah ada seseorang hadir dalam hidupmu di saat yang tepat tanpa kamu rencanakan? Pernahkah kamu merasa seolah ada tangan tak terlihat yang membimbingmu ke arah yang lebih baik? Semua ini adalah bukti bahwa kehidupan tidak hanya berjalan sesuai perhitungan manusia. Ada tangan Tuhan yang bekerja dalam diam. Ketika kita percaya pada takdir dan keajaiban, kita memberi ruang bagi keajaiban itu untuk benar-benar terjadi dalam hidup kita. Bagaimana cara memperkuat kepercayaan ini? Latih rasa syukur setiap hari, karena syukur membuka pintu keajaiban. Jangan terlalu terobsesi dengan rencana dan prediksi. Belajarlah untuk mengalir. Perhatikan tanda-tanda dalam hidup karena Tuhan selalu berbicara melalui alam semesta. 3. Kurangi overthinking, lebih banyak bertindak. Salah satu jebakan logika yang paling berbahaya adalah terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit bertindak. Banyak orang memiliki impian besar tetapi tidak pernah melangkah karena mereka terus-menerus menganalisis kemungkinan kegagalan. Mereka ingin memulai bisnis tetapi takut gagal. Mereka ingin mengejar cinta sejati tetapi takut ditolak. Mereka ingin berbicara di depan umum tetapi takut salah bicara. Pada akhirnya mereka tidak bergerak kemana-mana. Overthinking adalah musuh besar cahaya dalam diri kita. Bagaimana cara berhenti overthinking? Tetapkan waktu berpikir. Setelah itu, buat keputusan dan jalankan. Ingat bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Yang penting adalah melangkah. Fokus pada langkah pertama, bukan pada seluruh perjalanan. Lebih baik gagal karena mencoba, daripada gagal karena tidak pernah melangkah. 4. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan kita. Ketakutan adalah ilusi yang diciptakan oleh logika untuk menjaga kita tetap berada di zona nyaman. Tapi ingat, tidak ada keajaiban yang terjadi di zona nyaman. Jika para ilmuwan dulu takut melawan teori lama, tidak akan ada penemuan baru. Jika para penjelajah dulu takut melaut karena ujung dunia yang katanya berbahaya, mereka tidak akan menemukan benua baru. Jika orang-orang hebat takut gagal, mereka tidak akan pernah mencapai puncak. Keberanian adalah kunci untuk tetap bersinar. Bahkan dalam kegelapan, mereka yang berani melangkah adalah mereka yang akhirnya menemukan cahaya. Bagaimana mengatasi rasa takut? Ingat bahwa semua orang pernah takut, tetapi mereka tetap bergerak. Fokus pada mengapa kamu ingin melakukan sesuatu, bukan pada ketakutannya. Ambil tindakan kecil setiap hari untuk menghadapi ketakutan itu. Takut itu wajar, tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. 5. Koneksi dengan Sang Pencipta, sumber cahaya sejati. Logika sering membuat kita merasa seolah kita harus memahami segalanya sendiri, tapi kenyataannya ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita yang selalu siap membimbing kita. Jika kita merasa tersesat, kembalilah kepada Tuhan. Jika kita merasa ragu, mintalah petunjuk-Nya. Jika kita merasa lemah, serahkan semuanya kepadanya.
Kita tidak perlu memahami segalanya untuk percaya. Cahaya yang sejati berasal dari koneksi kita dengan Sang Pencipta. Bagaimana cara memperkuat hubungan dengan Tuhan? Luangkan waktu untuk berdoa dan berbicara dengannya. Jangan hanya datang saat butuh, tapi jadikan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Percaya bahwa rencananya selalu lebih baik, meskipun kita belum memahaminya sekarang. Ketika jiwa kita terhubung dengan sumber cahaya sejati, tidak ada logika dunia yang bisa meredupkan cahaya kita. Sahabat cahaya, logika adalah alat yang hebat, tetapi bukan segalanya. Jangan biarkan logika membatasi cahaya yang ada dalam diri kita. Sebaliknya, gunakan logika dengan bijak, tetapi tetap percaya pada hati dan intuisi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share, agar lebih banyak jiwa-jiwa terpilih yang mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersinar dan jangan pernah menyerah. Salam cahaya untuk kita semua.